masing berdoa bisa dimulai. Oke, aku mulai ya. Jadi ini untuk yang nomor satu, anak berusia 8 tahun dibawa ibunya ke dokter. Dia mengalami ereksi ketika tidur selama 1 bulan. Apa kondisi yang dialaminya? Itu dia ereksi nokturnal. Kenapa bukan disfungsi ereksi? Karena kalau disfungsi ereksi, itu dia malah tidak bisa mempertahankan ereksi gitu kan. Dan ini malah terjadinya di orang dewasa biasanya. Terus kalau bukan pubertas precox, itu karena kalau pubertas precox itu ditandai dengan tanda-tanda pubernya, tanda-tanda pubertas. Kalau di laki-laki, tanda pubertas itu adalah pembesaran penis. Kalau di perempuan, tanda pubertas itu adalah telarke. Nah, jadi yang paling sesuai adalah ereksi nokturnal. Kalau yang ereksi aja itu bukan, kenapa? Karena itu nggak spesifik ya. Kalau yang B, hyperactive sexual desire, ereksi ini juga kurang spesifik. Dan biasanya yang B ini kan terkait rangsangan sesuatu, mungkin dia melihat sesuatu gitu. Terus nomor dua itu pada penelitian di sebuah daerah di Afrika Tengah yang merupakan daerah endemi dari malaria, ditemukan penderita anemia sel sabit. Jumlah yang diteliti adalah 2.000 orang. Berdasarkan hasil genotyping, ditemukan jumlah homozigot resesif sebanyak 200 orang dan homozigot dominan sebanyak 500 orang sehingga tidak memenuhi keseimbangan dari Hardy-Weinberg. Mengapa hal ini bisa terjadi? Dia nggak memenuhi keseimbangan dari Hardy-Weinberg karena tidak memenuhi 5 syarat dari Hardy-Weinberg. Aku lupa syaratnya itu apa aja. Tapi yang pasti dari pertanyaan ini tidak memenuhi syarat yang seleksi alam. Jadi heterozigot sel sabit itu akan membuat anaknya itu seolah-olah kebal dengan malaria. Yang heterozigot ya. Kenapa yang heterozigot? Karena yang homozigot itu ya meninggal karena sel sabitnya. Kalau normal meninggal karena malarianya. Kasarannya begitu. Terus yang nomor tiga ini, bentar guys. Disclaimer ya, kalau kalian mau tanya yang dibahas, langsung ditanyain aja nggak apa-apa kok. Cuman sorry banget kalau nanti jawabannya kurang oke, karena aku juga nggak review dulu ini. Jadi sorry kalau agak-agak lupa-lupa ingat. Oke, nomor tiga, seorang pria berusia 50 tahun bekerja sebagai petani selama 30 tahun. Dia bekerja di sawah dari jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Apa faktor yang mempengaruhi genetika dari pria tersebut? Ini lebih ditekankan ke paparan sinar mataharinya, karena dia bekerja dari pagi sampai sore. Lalu nomor empat, di mana tempat penyimpanan embrio dalam proses kriopreservasi? Ini itu di tabung nitrogen yang suhunya itu minus 196 derajat Celcius. Kalau kateter embrio itu untuk transfer dari embrio. Kalau inkubator itu untuk kulturnya. Oke, kecepatan nggak guys? Aman Kak. Oke, pola perubahan metilasi DNA yang benar. Ini jawabannya yang blastosis memiliki tingkat metilasi yang rendah. Ini ada di sini sih penjelasannya. Jadi nanti yang primordial germ cell itu pada gonad dia akan mengalami demetilasi sampai dia berdiferensiasi menjadi gonadnya. Nah, waktu udah menjadi gonadnya ini metilasinya itu paling rendah gitu saat dia diferensiasi. Ya, terus dia akan mengalami metilasi hingga menjadi sperma atau oosit. Terus terjadi fertilisasi, terjadi pembentukan zigot. Nah, zigot ke blastokis itu prosesnya demetilasi. Blastokis menjadi sel matur itu banyak terjadi metilasi. Metilasi dari oosit itu tidak setinggi pada metilasinya sperma. Nah, ketika sudah menjadi sel matur, ini yang jadi sel matur ini, sorry, kok geser. Ketika dia jadi sel matur, dia itu metilasinya paling tinggi dan dia akan di maintenance sampai orangnya itu tua, sampai dia meninggal gitu. Tinggal dicocokin aja sih sama yang ini, guys. Cocokin aja sama yang itu untuk data-data di sini ya. Terus apa penyebab apa penyebab dari chronic myeloid leukemia? Itu mutasi eh, di apa translokasi di 9q34 sama 22q11. Ini tuh lebih ke kromosom 9 sama kromosom 22 gitu aja sih. Terus laki-laki usia laki-laki usia 60 tahun datang ke dokter untuk konsultasi dari prostatnya. Pasien didiagnosis kanker prostat dan direncanakan untuk mendapatkan injeksi dari gonadotrophic releasing hormone setiap 3 bulan. Kondisi testis dari pasien itu yang mungkin adalah yang mana? Di sini aku pilih yang spermatogenesis dan steroidogenesisnya terganggu. Kenapa gitu? Karena
GnRH itu kan sebenarnya disekresi oleh tubuh kita tuh secara pulsatif. Maksudnya kayak ketika tubuh kita memang membutuhkan gitu loh, dan nggak banyak-banyak. Tapi ketika diberikan injeksi tiap 3 bulan secara rutin, di mana dosisnya itu kan mungkin bagi tubuh kita itu cukup tinggi, akhirnya awalnya terjadi flare up. Flare up itu kromosom apa namanya reseptor dari gonadotrophic releasing hormone di hipotalamus itu sorry di hipofisis itu dia naik gitu awalnya. Oh ini ada banyak nih gonadotrophic releasing hormonnya, kita harus naikin reseptornya buat nangkep mereka gitu kan. Tapi karena ini terjadi terlalu sering, akhirnya tubuh kita itu mengkompensasi kayak, kok terlalu banyak ya, ini kayaknya nggak perlu deh kita. Akhirnya terjadi proses down regulation. Karena down regulation reseptor dari GnRH, reseptor GnRH tuh sebenarnya kan nanti ditempelin GnRH-nya itu, terus merintahin si hipofisis untuk bikin FSH sama LH gitu kan. Tapi karena terjadi down regulasi, akhirnya FSH sama LH-nya nggak terbentuk. Nah, FSH ini kan merangsang spermatogenesis, sedangkan si LH-nya itu merangsang steroidogenesis, karena dia nempel di leydig kan, si LH, bikin testosteron. Gitu. Terus perempuan terkena hemofilia, menikah dengan pria yang normal. Kemudian keturunannya itu akan seperti apa kemungkinannya. Nah, ini untuk si perempuannya. Perempuannya itu kan XH kecil karena dia itu hemofilia, dan laki-lakinya XH besar dengan Y. Disilangin lah XH kecil dengan XH besar, terus XH kecil dengan Y, terus XH kecil yang satunya XH kecil dengan XH besar lagi, XH kecil dengan Y. Nah, di sini kita bisa lihat kalau yang XY-nya ini hanya tuh apa namanya X-nya kan cuma satu. Jadi kalau ditempatin H kecil satu ya udah berarti dia positif gitu kan. Berarti laki-laki yang terkena hemofilia itu 100%. Untuk perempuan carrier-nya itu 100%. Atau bisa gini, setengah dari anak mereka itu positif. Jadi 50% dari anak mereka, dari seluruh anak mereka itu positif hemofilia. Itu juga bisa. Tapi karena di jawabannya opsinya ini, berarti yang ini aja. Nah, semua anak laki-laki terkena kelainan gitu. Pemeriksaan G-bending. Nah, kalau ini sorry banget aku nggak ada fotonya karena ini di buku biru ya. Kalian bisa cek sendiri di buku birunya Bioket, buku ketinggalan di rumah. Jadi gak bisa ngeliatin. Pokoknya kalau yang G-bending ini kayaknya, ini kemarin aku lihat di internet, itu pewarnaannya bagian AT itu menggunakan tripsin gitu. Kalau yang kombinasi DNA pasien dengan DNA kontrol itu CGH. Kalau pakai probe itu fish, ini benar juga. Kalau right itu untuk darah tepi, kalau quinacrine itu key bending. Kapan dimulainya periode pubertas untuk perempuan? Ini yang aku sebutin tadi itu telarke. Startnya telarke itu biasanya di 8 sampai 13 tahun gitu. Kalau lebih dari 13 tahun dia nggak ada telarke, itu dia harusnya pubertas precox. Tapi ini PPT-nya semester 4 ya. Aku agak lupa kalau PPT-nya kalian kayak gimana. Lebih ditekanin ke menarche nggak sih ya kalian? Terus peningkatan hormon apakah yang mengikuti perkembangan folikel di ovarium? Kata-katanya mengikuti, berarti kan folikelnya ada terlebih dahulu, baru ada hormonnya. Nah, itu berarti hormon yang dihasilkan oleh folikel, si estrogen. Tapi kalau yang memicu perkembangan dari folikel itu FSH, gitu ya. Seorang perempuan berumur 45 tahun datang ke klinik untuk memeriksakan kehamilannya. Dokter menyarankan pemeriksaan genetika karena usia perempuan tersebut. Kardiogram yang didapatkan terdapat translokasi Robertsonian. Jenis kromosom manakah yang memungkinkan terjadinya keadaan tersebut? Ini akrosentrik. Ini ada catatannya. Nanti mungkin aku bisa share catatannya ke kalian. Jadi ini lebih ke akrosentrik. Seorang wanita berusia 30 tahun sudah menikah datang ke puskesmas dengan keluhan utama terlambat datang bulan. Haid terakhir terjadi sekitar 5 minggu yang lalu. Hasil tes spek di rahim menunjukkan 2 garis. Tes spek adalah alat untuk mendeteksi hormon yang diproduksi oleh sinsisia trophoblast, yaitu beta-HCG. Apa gejala yang ditunjukkan oleh penderita yang menderita Wilms tumor? Itu ada ini, Weber syndrome, ada Wilms, aniridia, nggak ada irisnya, terus ada genital anomali, sama retardasi. Aku lupa ya, pokoknya aku pernah baca gini, waktu aku semester 4 kemarin, itu banyak, beberapa sih, yang terkait ginjal itu berhubungan dengan mata gitu guys. Jadi mungkin itu bisa kalian ingat-ingat dikit.
Oke, terus ini reseptor androgen yang masuk ke dalam proses spermatogenesis. Kalau menurutku ini lebih ke sertoli ya. Yang pasti spermatogonium itu nggak punya reseptornya androgen, seingatku. Jadi ya bolehlah kalau sel peritubuler. Ini myoid nggak sih? Myoid sel yang buat apa namanya? Buat apa namanya? Ngeluarin si spermanya nanti dari tubulus seminiferusnya. Kemungkinan itu. Tapi lebih ke sertoli. Kalau ada sertoli, kalian pilih sertoli. Aku juga kurang tahu yang ini. Manakah di bawah ini yang termasuk jenis kanker dengan pola pewarisan autosomal resesif? Itu seroderma pigmentosum. Yaitu biasanya dikaitin sama si kanker kulit gitu. Seorang anak usia 5 tahun dibawa ke rumah sakit oleh ibunya untuk pemeriksaan kromosom. Hasil analisis kromosom menunjukkan 46XY. Pernyataan yang benar adalah kromosom Y mirip dengan kelompok G. Ini waktu aku kelas, aku nyatet itu memang kalau Y itu mirip ke kromosom G gitu. Terus ini ya, kalau telosentrit itu hanya ada di hewan, terus gen yang paling banyak itu di X daripada Y, makanya kalau manusia nggak punya gen X, kurang gen X, maksudnya X-nya cuma satu, itu masih bisa. Tapi kalau Y doang, itu nggak bisa hidup. Kalau nggak ada X, ya udah, letal berarti. Mm, 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 mm. Wanita berumur 28 tahun ingin melamar pekerjaan. Salah satu syaratnya melampirkan foto radiologi toraks. Pasien sudah 2 bulan tidak menstruasi. Tes kehamilan mengabarkan 2 garis. Tidak ada keluhan. Apa saran yang dapat diberikan pada pasien tersebut? Sarannya adalah sebaiknya berkonsultasi kepada dokter kandungan sebelum melakukan foto toraks. Karena mungkin ada prosedur khusus untuk ibu hamil. Gitu. Berikut ini adalah kelainan kromosom yang melibatkan 2 kromosom. Ini translokasi isokromosom di sentrikromosom. Ini kayaknya kalau yang isokromosom 2 kromosom itu ada di PPT. Di catatanku ada sih. Ya, di catatan cuttingku ada juga. Pasien 18 tahun mendatangi dokter untuk meminta second opinion. Sebelum dia telah melakukan konsultasi dengan dokter lain dari rumah sakit A. Saat lahir, dia diidentifikasi sebagai perempuan, tapi pada saat pubertas, pinggulnya mulai menyerupai laki-laki, tumbuh jakun, dan suara berat. Kata dokter pertama, kemungkinan dia memiliki pertumbuhan kelenjar organ laki-laki dan struktur genitalia laki-laki sejak dalam kandungan, tapi pertumbuhannya terganggu. Apa kesimpulan yang dapat diambil? Kalau menurutku itu primary sex determination-nya normal karena dia tuh punya testis, cuman mungkin nggak turun atau gimana gitu bisa jadi. Secondary sex determination-nya terganggu karena pembentukan dari skrotumnya itu terganggu. Terus primary sex karakteristik terganggu karena kelaminnya kan ambigu itu tadi ya. Terus secondary sex karakteristik normal karena dia ada tumbuh jakun, terus suaranya mungkin memberat seperti laki-laki gitu. Terus bahunya itu melebar gitu. Kan silencing pada spermatogenesis terjadi pada tahapan, ini kemarin aku coba cari ya, karena di catatanku kayaknya nggak ada, antara aku yang nggak pas nyarinya atau gimana, itu lebih ke spermiogenesis, karena di spermatositogenesis itu MSCI masih bersifat parsial gitu. Terdapat sebuah kompetisi olahraga dan setiap atletnya akan menjalani pemeriksaan jenis kelamin. Pemeriksaan apa yang disarankan sebagai seorang dokter? Karyotyping itu udah paling jelas lebih ke ini sih, kayak karyotyping dulu, baru cek lain-lainnya gitu. Ada seorang perempuan berusia 33 tahun melahirkan anak perempuan dan laki-laki kembar. Apa yang terjadi? Kalau anaknya perempuan dan laki-laki itu kan berarti dibuahi oleh sperma yang berbeda. Dan nggak mungkin polispermi kan? Kalau polispermi itu berarti bermasalah kan? Berarti ada 2 ovum yang dibuahi oleh 2 sperma. Akhirnya kembarnya dizigotik gitu. Hormon yang berperan dalam spermiogenesis itu hormon testosteron untuk maturasi dari morfologi spermanya. Seorang laki-laki 50 tahun datang ke dokter untuk melakukan cek urin saat post orgasme. Hasil analisis ditemukan terdapat spermatozoa di urin. Sebelumnya, pasien telah datang dengan keluhan tidak keluar air mani saat orgasme. Keluhan apa yang terjadi pada pasien ini? Berarti kan ini orangnya ngerasain orgasme kan? Jadi kemungkinan dia itu memang sudah ejakulasi, tapi ada gangguan di emisi. Jadi ejakulasinya retrograde, masuk ke kandung kemih. Akhirnya waktu dia berkemih, spermatozoanya ikut keluar dengan kencingnya gitu. Kenapa bukan gangguan eksklusi? Karena eksklusi itu dia udah ada di uretra tapi nggak bisa keluar gitu. Perempuan 16 tahun mengalami
nyeri perut bagian bawah selama setahun terakhir. Tiap bulan nyeri itu makin parah. Belum menstruasi, tapi sering merasa tekanan di perut. Terdapat tonjolan hitam di vagina bagian dalam. Apa penyebab paling mungkin? Ini hymen imperforata. Jadi kan hymennya kayak nggak pas gitu kan. Akhirnya darahnya itu nggak bisa keluar. Karena darahnya nggak bisa keluar, dia itu menumpuk di dalam, akhirnya bikin nyeri gitu. Selain bikin nyeri, dia kan juga nekan kan di perut. Terus karena numpuk, dia kayak mengeras gitu, jadi kebentuk tonjolan hitam di vagina bagian dalam. Cara penanganannya gimana? Ya udah, hymennya itu harus dirobek gitu, agar darahnya bisa keluar. Fase ovulasi yang ditandai oleh progesteron pada corpus luteum. Ini fase luteal. Ini. Sisa folikel jadi corpus luteum mensekresi progesteron dan estrogen. Ketika terjadi ovulasi, sel telur berada pada tahap apa? Pada metafase 2. Ini bisa dibaca juga ini. Berhentinya di metafase 2. Kalau yang berhenti pertama itu di profase 1, terus berhenti kedua di metafase 2 gitu. Seorang anak dibawa ibunya ke rumah sakit untuk diperiksa kromosomnya. Nah, ini aku nggak ingat sama sekali, jujur. Aku udah baca ini bolak-balik dari kemarin. Harusnya kan gini kan, apa namanya, angkanya dulu, baru sih. Oh, bener deh. Ini, tapi ini tuh harusnya kan sih, ini, bentar. Wait. Mana ya kemarin? Nah, ini kan harusnya kromosomnya, lengannya, terus regionnya, band, baru subband. Ini band ya guys, bukan gen. Band. Ini. Tapi di sini itu begini, aku agak lupa. Ini tuh maksudnya nanti dua lengan kromosom atau gimana? Kalau dua lengan kromosom berarti jawabannya yang ini. Tapi kalau ini bukan lengan atau salah nulis, aku juga kurang tahu. Berarti bukan dia. Kalau salah tulis, berarti kan nomenklaturnya salah kan? Berarti antara si ini, ini atau ini gitu. Mungkin kalau kalian ingat, mungkin bisa bantu temannya yang nomor 29. Oke, sel yang mengalami gangguan pada spermatogenesis akibat terganggunya blood testis barrier itu adalah spermatosit primer karena dia yang paling dekat sama blood testis barrier. Kalau spermatogonium ini masih di luarnya gitu. Wanita berumur 28 tahun dengan usia kehamilan 7 minggu. Mana gambar yang menunjukkan proses awal fertilisasi? Itu gambar yang ini guys, yang B. Kenapa yang B bukan yang A? Karena yang A ini itu masih oosit yang matur. Dia itu di fase metafase 2 ini kan, metafase 2. Jadi gambarnya yang B. Pasangan suami istri yang telah menikah selama 10 tahun datang ke klinik fertilisasi dengan keluhan belum memiliki anak. Usia istrinya adalah 42 tahun, dokter menyarankan untuk memeriksa beberapa hormon. Apa nama tes hormon untuk memprediksi jumlah cadangan telur? Ini eksaminasi dari AMH, anti Mullerian hormone. What mutation that doesn't change the amino acid? Ini amino acid itu silent mutation. Kalau missense ini dia change, francid juga change, deletion juga change. Ini ada di catatan. Cuman aku nggak bisa SS karena dia panjang banget. Mana dari penyakit berikut yang tidak merupakan autosomal dominan? Ya, tadi Scleroderma pigmentosum, dia itu autosomal resesif. Tapi kemarin aku search itu leukemia, katanya juga autosomal resesif. Tapi kayaknya lebih oke yang Scleroderma deh, karena dia dimention kan juga tadi. Dan udah jelas di PPT ada. Mutasi pada kromosom berapa yang menyebabkan retinoblastoma? Itu 13q. Wanita berusia 28 tahun datang ke puskesmas untuk kontrol kehamilan. Usia kehamilan diperkirakan 7 minggu. Bagaimana perkembangan embrio pada periode ini? Dia di periode organogenesis, yaitu 3 sampai 8 minggu. Setelah 8 minggu berarti 9 minggu ke atas, itu dia fetus. Di bawahnya berarti masih belum organogenesis. Seorang wanita yang memiliki bayi kembar, yaitu satu laki-laki dan perempuan, kondisi apa yang mungkin terjadi? Sifat kepribadian sama, jelas beda. Ini tergantung anaknya itu berkembangnya kayak gimana. Terus jenis kromosom seks sama, udah jelas beda laki-laki perempuan. Jumlah kromosom seks beda, sama dong. Kalau beda berarti ada kelainan kromosom gitu. Jumlah kromosom autosom beda, ini juga sama, berarti ada kelainan kromosomnya. Jadi, yang mungkin adalah golongan darah yang berbeda. Ibu yang baru melahirkan dan sedang menyusui akan terjadi kontrasepsi alami. Apa yang menyebabkan hal ini? Ini tuh karena prolaktin rilis, dia akan menekan dari GnRH, terus akan menurunkan kadar dari FSH-LH. Jadi ini sebenarnya pemicunya tuh prolaktin yang tinggi. Prolaktinnya tinggi. Gitu.
Seorang laki-laki datang ke dokter untuk kontrol pasca pengangkatan dari hipofisis. Dokter menyarankan suntik HCG rutin. Dampak dari suntik HCG ini adalah spermatogenesis terganggu dan kok gini? Bentar. Oh iya benar. Spermatogenesis terganggu dan steroidogenesisnya normal. Kenapa kok spermatogenesisnya terganggu? Karena kan ini cuma LH ya, bukan FSH. Sedangkan spermatogenesis tuh butuhnya FSH gitu. Kalau steroidogenesisnya normal, jadi gini, lebih penting untuk mempertahankan steroidogenesis orang itu daripada spermatogenesis orang itu sebenarnya gitu. Minusnya kalau spermatogenesis nggak ada kan dia nggak bisa punya anak ya. Tapi kalau steroidogenesis dia terganggu, hormon-hormon tubuhnya kacau gitu dan dia itu bisa bikin banyak gangguan lah untuk kesehatannya dia gitu. Jadi kan kita lebih utamakan di kesehatannya dia dan kelangsungan hidupnya dia gitu kan. Akhirnya diutamakan si steroidogenesisnya agar dia normal. LH nanti dia akan merangsang sel lidik untuk menghasilkan testosteron gitu. Pria mengidap akondroplasia bertanya ke dokter, kira-kira keturunannya bisa terdampak atau tidak? Apa jawaban yang tepat untuk pria itu? Perbandingan keturunan anak perempuan dan laki-laki sama, karena dia kan autosomal dominan gitu. Jadi 50% tuh sama antara laki-laki dan perempuan. Maksudnya kayak perbandingannya sama lah. Seorang wanita berusia 30 tahun sudah menikah datang ke pusat kesehatan dengan keluhan utama terlambat menstruasi. Periode menstruasi terakhir adalah sekitar 5 minggu yang lalu. Hasil tes pack dalam urin menunjukkan 2 garis. Apa indikasi yang terjadi dalam tes pack itu? Tes pack mendeteksi keberadaan dari HCG yang dihasilkan oleh sinsisio trophoblas atau plasenta. Bayi 3 bulan dibawa ke rumah sakit. Setelah dilakukan pengecekan hormon, didapatkan kadar FSH, LH, testosteron, estradiolnya rendah. Kondisi apa yang menyebabkan hal tersebut? Ini adalah juvenile pause dan ini bersifat normal gitu. Metode kriopreservasi itu membutuhkan nitrogen cair kayak yang aku jelasin di atas tadi. Sama aja sih, cuman kalian bisa baca-baca lagi terkait PPT ini gitu. Pada fase blastosis yang dapat diperhatikan di bawah mikroskop itu apa? Embryoblast ini loh. Setelah morula akan tampak kaviti disebut blastokis. Nah, ini blastokis, kita nggak bisa lihat sel di dalamnya. Udah jadi outer dan inner cell mass. Terus di sini ada keterangan embryoblast merupakan inner cell mass gitu. Penghapusan gen tertentu pada spermatosit saat spermatogenesis disebut sebagai gen silencing. Yang tadi juga di atas ada gen silencing. Structure of sperm that goes into ilemma during fertilization. Itu yang mana? Aku tuh inget banget dosennya tuh sering banget mention kalau lehernya tuh ikut masuk. Tapi ada beberapa dosen yang bahas juga kalau di leher kan banyak mitokondria ya. Itu nggak dipakai nanti mitokondrianya laki-laki. Mungkin karena terlalu sedikit atau gimana gitu. Jadi dia tetap masuk. Tapi ada juga yang ngomong kalau si lehernya nggak masuk. Cuman dari catatanku ini sih, fertilisasi spermatozoa masuk bersama ekornya. Bukan catatanku, ini catatan katingku. Cuman aku dengerin langsung juga kayak gini. Masuk bersama ekornya gitu. Membran luarnya yang ditinggal. Lebih ke fokus di kata ini sih kemarin aku. Membran luarnya ditinggal gitu. Jadi antara dua ini, antara yang A atau yang E gitu. Mungkin kalian bisa pertimbangkan lagi. Atau mungkin kalian dengerin kelas waktu kuliah itu apa gitu. Kalau aku dulu kayak gini. Aku dulu ini. The development of Mullerian ductus in individual with X chromosome it caused by absence in AMH. Kenapa kok bukan absen di SRY? Sebenarnya benar, SRY nggak ada, itu tubuh akan otomatis untuk berkembang di ductus Mulleriannya gitu. Tapi itu kan karena AMH-nya, sorry, itu kan karena nggak ada si AMH. Karena kalau ada SRY, ada AMH, Mullerian ductus kan pasti regresi gitu. Jadi nggak akan develop. Lebih ke si ini sih, lebih secara langsung gitu. Kalau ini kan ini dulu, baru ini gitu. Seorang anak laki-laki didiagnosa buta warna meskipun kondisi ayah dan ibunya sehat. Pernyataan yang paling memungkinkan adalah kakek dari si ibu mengidap buta warna. Jadi buta warna itu kan autosomal resesif ya. Jadi cuman butuh satu aja untuk manifest di laki-laki. Kalau di perempuan kan butuh dua untuk manifestasi. Nah, ibunya itu carrier. Ibunya nggak buta warna. Berarti kakeknya yang buta warna bawa gen dari kakeknya, ya kan? Kan gini, kan kakeknya nanti buta warna apa ya tulisannya? Nggak tahu lah. Anggap aja kayak tadi gini ya. Terus ini kakek, terus kakeknya nikah sama ibunya, di mana ibunya ini normal, si sorry, kakeknya nikah sama neneknya, di mana neneknya tuh normal, terus anaknya tuh si ibunya. Apa sifat?
Ini si ibunya. Jadi ibunya ini resesif, resesif lagi, carrier. Ibunya carrier gitu. Karena ibunya carrier, waktu dia menikah dengan bapak yang normal, anaknya itu yang laki-laki salah satunya itu bisa gini, bisa buta warna gitu. Seorang ibu konsultasi ke dokter, dirinya adalah carrier dari hemofilia, menikah dengan pria sehat yang normal. Mana kemungkinan anaknya? Ini tuh tergantung dari maknanya ya kalau menurut aku. Maksudnya tidak diturunkan ini gimana? Carrier-nya termasuk dalam keturunan atau bukan gitu. Kalau carrier-nya itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang diturunkan, maksudnya Kak, kalau carrier itu kan nggak ada manifestasi klinisnya ya. Jadi kayak nggak kelihatan gitu. Ada yang anggap itu kayak nggak diturunkan, berarti jawabannya yang D. Tapi kalau carrier itu dianggap sebagai sesuatu yang juga diturunkan, itu B. Tapi menurutku lebih yang ini sih daripada yang atas. Kayaknya aku pernah inget dikit-dikit gitu. Kalau carrier nanti itu disebutnya ya nggak diturunkan ke anaknya gitu. Karena nggak terbentuk manifestasi klinisnya. Seorang ibu memeriksa kedua anaknya yang berusia 10 tahun dan 8 tahun di poli anak. Keduanya didiagnosis menderita Prader-Willi syndrome. Pada pemeriksaan analisis kromosom ditemukan delesi 15q, 11, terus Q13 pada salah satu kromosom milik A, sedangkan tidak ditemukan adanya delesi pada kedua kromosom 15 milik B. Hal yang menyebabkan kedua anak ini mengalami kondisi serupa adalah ini kalau nggak maternal uniparental disomi ya karena delesi gitu kan biasanya. Tapi berhubung metilasi itu bisa menginaktivasi dari gen, jadi jawabannya yang E. Karena yang maternal uniparental disomi itu nggak ada. Jadi ini yang bikin PWS. Ini yang bikin PWS. Ini normal microdeletion. Terus ini maternal uniparental disomi. Kayaknya ini emang ngelatih berpikir kritis aja sih. Jadi yang E jawabannya. Uh, a 26 years old man came with his 24 years old wife complaining about infertility. They have been married for 2 years and regularly have sex without conception. The historic physical examination and supporting examination shows that there were no abnormalities about the couple. Doctors advise them to undergo artificial insemination, but is the true statement in the case of both. They will likely perform intrauterine insemination. Karena indikasi dari IUI itu adalah ini, moderate male factor infertility, ada gangguan ejakulasi seksual dysfunction, cervical immunological factor, dan unexplained infertility. Kalau yang ini lebih ke unexplained. Karena apa? Waktu dicek kan normal semua kan, nggak ada masalah apa-apa. Tapi udah 2 tahun nih, gagal terus. Berarti bisa lah langsung mulai yang IUI, sesuai indikasi. The patient has chronic myelolytic leukemia. Analysis was made on the chromosome using FESH method, but will be found about the BCL and ABL1 gen. Ini yang ini, fusi dari BCL dan juga ABL1. Yang Philadelphia yang tadi kromosom 9 sama 22. Progesterone is an important hormone in the female reproductive function, including the embryo implantation. The role is stimulates endometrium during secretion phase. Ini lebih ke stimulasi endometrium untuk persiapan kehamilan. Yang ini apa dulu tergantung itu sih. Kalau ada terkait stimulasi pertumbuhan endometrium untuk persiapan kehamilan, pilih yang itu. Karena itu yang lebih utama. Tapi dari 4 ini lebih ke yang C. Ibu 45 tahun memeriksakan kehamilan. Jika pada meiosis 1 terjadi non-disjunction, bagaimana kondisi sel anakan? Itu abnormal semua. Kalau non-disjunctionnya itu di pertama, itu abnormal semua. Kalau di kedua, itu setengah-setengah. Jadi setengah normal, setengah abnormal. Tergantung meiosis berapa. Seorang wanita diketahui mengidap X-Fragile syndrome. Bagaimana kemungkinan anaknya jika dia menikah dengan pria normal? Kemungkinan anak dari pernikahan wanita dengan pria normal itu adalah ini, si anak laki-lakinya itu lebih parah. Kenapa kok dia lebih parah? Karena dia cuma punya satu X kan. Jadi manifestasinya lebih kelihatan. Sedangkan di perempuan punya dua X. Jadi manifestasinya itu masih bisa seakan di cover gitu sama X yang satunya. Cara bacanya ini gimana? Laki-laki dengan translokasi antara kromosom 17 dan 21. T itu translokasi. Seorang pria berumur 25 tahun datang ke dokter ingin menanyakan tentang pengaruh penggunaan steroid. Pria ini sudah menggunakan steroid selama 1 tahun untuk membesar dari ototnya. Apa pengaruh steroid terhadap kualitas spermanya? Jadi, karena dia pakai steroid, spermanya terganggu dan testosteronnya terganggu. Karena kan ya tadi ya steroid dari luar itu tinggi, akhirnya feedback mekanismenya adalah diturunkan nih dari atasnya. Akhirnya dihambat untuk produksi steroidnya. Kalau produksi steroidnya terganggu,
Ya sudah, pertumbuhan dari spermanya terganggu dan testosteronnya juga terganggu. Seorang wanita hamil 30 tahun dengan usia kehamilan 34 minggu mendapatkan infeksi dan mengonsumsi tetrasiklin. Kondisi yang mungkin terganggu pada perkembangan embrio adalah enamel gigi, sama ada kaitannya sama tulang sini. Sesuai dengan Hardy-Weinberg, homozigot dominan, heterozigot, homozigot resesif adalah ini. Jika memiliki keturunan yang sesuai dengan Hardy-Weinberg, dengan menikah sesuai hal tersebut, maka jawaban yang benar adalah ini. Aku tuh nggak tahu kapan kita menggunakan huruf yang seperti ini dan yang seperti ini tuh gimana. Cuman kemarin aku search katanya kalau yang huruf AB ini tuh yang tulisan lama, kalau tulisan baru udah pakai Peggy ini. Dan sesuai dengan Hardy Weinberg itu berarti polanya sama gitu. Polanya sama kayak yang awalnya. Jadi aku pilih yang B sih. Seorang wanita berumur 15 tahun telah mengalami perkembangan karakteristik sekunder tapi belum pernah menstruasi. Permasalahan yang dialami adalah amenore yang primer karena dia belum pernah menstruasi. Kalau sekunder itu dia udah pernah menstruasi, terus tiba-tiba dia nggak mens lagi nih 3 bulan, terus nanti mens lagi. Itu biasanya amenore yang sekunder. Di sebuah populasi berlaku sistem darah MN. Diketahui frekuensi alel M dan alel N adalah sebagai berikut. Manakah pernyataan yang benar? Ini kayak matematika sih. Kalau N-nya 2 berarti kan N kuadrat. Kalau MN berarti 2 MN gitu. Ini kalau matematika nggak ada duanya sih. Terus M ya udah MN aja harusnya 2 MN. Jadi jawabannya yang B. Sindrom yang memiliki gejala renomegali ini Beckwith-Whitman. Ini seingatku ya, dia juga ada pembesaran dari beberapa organ lain terkait pembesaran organ gitu si Beckwith-Whitman itu. 30 years old man come with his 29 years of wife complaining of infertility. It was found that spermatozoa didn't bind to the zona pellucida, which stage is disrupted is recognition. Kalau nggak bisa binding itu rekognisi ini ikatan binding. Pada persiapan IVF, ovum pick up ditemukan 3 fase. 3 fase morula, 2 sel fase 12 sel. Apa yang dapat ditemukan pada 2 sel fase 12 sel ini blastomer. Hamil didiagnosis terinfeksi rubella. Bagaimana tanda klinis dari rubella? Hidrosefalus, ada katarak, PDA, atau tuli sensori neural. Hasil biopsi adalah ditemukan rounded spermatid, tidak ada elongated spermatid. Apa yang mengalami gangguan? IP6K1 ini. Showing of round germ cell. Bayi 3 bulan, lahir dengan operasi sesar, berat badannya 3.000 gram. Dan dengan kelainan sensori neural, retinopati, kelainan jantung kongenital, ini paten ductus arteriosus atau PDA yang tadi, didapatkan ibunya terkena infeksi TORCH saat usia kandungan 3 bulan. Berarti apa penyakitnya? Ini rubella. Tahap persiapan yang harus dilakukan sebelum ICSI adalah denudasi dari oosit, menghilangkan kumulus ooporusnya. Cara memvalidasi suatu populasi sesuai dengan Hardy-Weinberg adalah perbandingan frekuensi dari genotip pengamatan dengan ekspektasi. Jadi genotip ya. Kehamilan ektopik merupakan kelainan pada implantasi. Pak Sutri ikut program IVF metode ICSI setelah 5 hari, terus ovum pick up ditemukan 7 jenis embrio, yaitu 2 embrio 8 sel, 2 embrio morula, dan 3 embrio blastokis. Jika hendak dilakukan embrio transfer, embrio mana yang mau ditransfer, itu 3 embrio yang blastokis. Karena kan memang sejatinya waktu blastokisnya kebentuk itu 5 hari, dia nanti bakal pindah ke kavum uteri, terus dia nempel gitu kan. Jadi pilih yang blastokis. Tuan Y 33 tahun dan Nyonya X 27 tahun datang ke klinik fertilitas dengan keluhan utama sudah 3 tahun menikah dan belum memiliki anak. Diketahui siklus menstruasinya rutin, hasil USG ada paten tuba, berarti kan normal kalau paten tuba itu. Hasilnya juga normozoospermik, berarti normal. Apa saja yang tepat untuk pasangan ini? Berarti IUI lagi, karena dia sesuai indikasi yaitu unexplained infertility. 31 tahun, 31 years old male come to laboratory to have semen analysis. He submit the sample after 5 minutes of masturbation. He said, when collecting sample, the early ejaculate was spilled. What is the correct statement regarding the sample? Ini dari gambarnya kayak gini ya. Aku tuh waktu itu nginget-nginget. Cuman sayangnya aku tuh nggak nulis. Kayak waktu di awal ini tuh masuk di berkurang banyak atau berkurang dikit. Seingatku ini berkurangnya lumayan. Jadi di spermatozoa concentration is lower. Kalau yang di akhir ini tuh ada yang bilang anggap aja sama, ada yang bilang berkurang sedikit gitu.
Ini kalau berkurangnya agak lumayan. Berkurang paling banyak ya di tengah ini, middle fraction. Penyakit yang termasuk autosomal resesif. Ya, tadi Scleroderma pigmentosa. Suami berhubungan dengan istrinya mampu ereksi normal tapi tidak terasa saat ejakulasi dan orgasme. Apa kelainan dialaminya? Mengalami anejakulasi. Jadi kalau ejakulasi itu harusnya kerasa ejakulasinya. Kalau nggak kerasa berarti anejakulasi. Gitu. Wanita berusia 28 tahun sedang melakukan pemeriksaan ke puskesmas. Ia hamil 7 minggu. Bagaimana hubungan umur kehamilan terhadap reaksi teratogen sangat sensitif karena ini periode organogenesis. Cacatnya tuh nanti lebih kelihatan gitu, cacat mayor. Seseorang memiliki kromosom 46XX. Jenis kromosom yang paling banyak ditemukan adalah submetacentric. Mutasi merupakan salah satu penghambat kesetimbangan Hardy-Weinberg. Ya. Kalau mutasi terjadi, apa yang dapat diprediksi yaitu mutation rate atau laju mutasi. Seorang perempuan berusia 7 tahun memiliki rambut-rambut di daerah kemaluan berjumlah tipis dan sedikit. Tahap tenor keberapakah perempuan tersebut? Jadi kalau tenor 1 itu tuh belum ada rambut-rambut halus, tapi atau kayak pokoknya kayak anak-anak gitu, masih belum. Kalau tenor 2 itu udah mulai tumbuh tapi sedikit dan juga tipis-tipis. Kalau 3 itu dia mulai agak kasar gitu, agak lebih kehitaman, lebih gelap itu tenor 3. Tenor 4 dia itu udah mulai menyebar menyebar ke paha mulai, masih mulai ya. Kalau tenor 5 itu udah di area-area yang sesuai dengan persebaran di orang dewasa gitu. Ambiguitas genitalia pada bayi laki-laki saat lahir, pada bayi saat lahir disebabkan oleh permasalahan pada hormon 5 alfa reduktase. Jadi kalau nggak ada 5 alfa reduktase ini perkembangan dari genitalia yang apa namanya eksternalnya itu terganggu. Kayak tadi skrotumnya nggak terbentuk. Gitu. Fase paling sensitif janin terhadap teratogen adalah 3 hingga 8 minggu. Seorang pria merupakan driver online yang bekerja dari pagi hingga malam. Ia tidak menyukai menggunakan masker saat bekerja. Ia sering nongkrong di warkop dengan wifi gratis dan makan makanan dengan sembarangan. Ia juga beristirahat dengan secukupnya saja. Apabila sedang musim rawan sakit, ia mudah batuk dan pilek. Kemudian ia akan minum obat agar sembuh. Faktor apa yang menambah risiko dari paparan orang tersebut terhadap agen kimia? Nah, itu antara dua sebenarnya. Antara si makanan atau nggak pakai masker. Tapi di sini tuh ditekankan 2 kali terkait pakai masker. Bentar, ini kan dia kan nggak suka pakai masker. Terus sebutin juga dia gampang batuk sama pilek, rawan sakit. Jadi agen kimia dimaksud ini mungkin polutan dari udara gitu ya masuk akhirnya paru-parunya kan silianya terganggu. Ketika silianya terganggu, waktu dia terpapar agen biologis, dia itu jadi gampang sakit gitu. Tapi kalau dari makanan ini juga ada agen kimia, juga ada agen biologis gitu. Jadi aku agak bingung antara dua ini sih, ini sama ini. Tapi aku lebih milih yang masker karena dia semacam penekanan gitu. Gak suka pakai masker terus dia rawan sakit. Wanita 34 tahun dengan kehamilan 12 minggu, apa teratogen yang dapat mempengaruhi perkembangan embrio? Limbah organik. Karena kalau udah lebih dari 12 minggu kan udah bukan organogenesis ya. Jadi kayak mungkin faktornya tuh harus yang lebih ketara, ya, faktornya lebih ketara gitu kalau mau bikin manifestasi. Tapi waktu organogenesis tuh faktor kecil itu mungkin udah bisa langsung berdampak gitu. Jadi aku pilih limbah organik. Gambar yang menunjukkan fase morula yang mana? Ini morula, ini morula, ini. Tidak bisa dihitung, udah nyatu ya sel-selnya. Ada yang bilang kayak buah beri gitu. Mana ya? Kemarin aku baca. Karyotype 46XY, SRY-nya negatif. What is the phenotype? Jadi fenotipnya apa gitu? Fenotip itu apa yang terlihat dari luar. Jadi kalau SRY nggak ada, otomatis tubuh langsung lanjut ke jalur jalur pembentukan yang apa? Ductus mullerii. Jadi yang berkembang itu nanti yang genitalia female-nya untuk kelihatannya gitu ya. Tapi infertil nggak berfungsi karena nggak sesuai dengan si ini karyotype-nya. Infertile female jadinya. Sebagai salah satu syarat terjadinya hukum Hardy-Weinberg adalah tidak terjadi seleksi. Yang dimaksud seleksi di sini itu adalah, nah di catatanku di sini tuh nekanin si fitnessnya ini malah bisa memperbaiki dari fitness, bukan menurunkan fitness. Tapi ini dengan contoh kasus yang sickle cell anemia. Jadi ketika terjadi mutasi, kalau mutasi yang sickle cell anemia ini yang heterozigot tadi, dia kan nggak mudah terkena malaria ya. Tapi dia juga nggak ada manifest di hemofilianya karena dia heterozigot, bukan bukan homozigot gitu. Tapi kalau
yang mutasinya itu yang kayak Marfan atau apa, itu kan malah menurunkan fitnessnya dia gitu. Lebih gampang buat meninggal gitu. Jadi kayaknya yang E. Tapi ini bisa dipertimbangkan lagi jikalau ada opsi yang lain karena ini opsi lain nggak ada, jadi aku juga pilih itu. Masih make sense. Sepasang suami istri datang ke klinik fertilisasi dengan tujuan IVF. Setelah dilakukan analisis sperma, kondisi suami mengalami azoospermia. Cara pengambilan sperma melalui apa? Ini dikeluarkan dari epididymis melalui PSA. Di sini ada tulisannya. Jadi, jika ada azoospermia, bisa dilakukan pembedahan, diambil langsung dari epididymis, PSA. Jika tidak berhasil, akan dilakukan TC, gitu. Diambil di antara tubulus dan uterus. Fase cap pada spermiogenesis berarti akrosomnya. Delesi kromosom 22, leukemia yang tadi. Kronik neositik leukemia. Saat fertilisasi, sperma berhasil menembus oolemma tapi tidak terbentuk pronuklei. Nah, ini itu kenapa? Karena PLC, ini si PLC, itu gagal mengaktifkan PIP menjadi IP3 sehingga tidak terjadi kalsium osilasi. Yang berhubungan dengan jalur kalsium itu lebih ke IP3 daripada DAG. Sebenarnya kan ini ada dua kan di sini. PLC, terus ada DAG, sama ini IP3-nya. IP3 itu yang micu di kalsiumnya. Nih, kalsium. Terus berlanjutlah prosesnya itu. Jadi aku pilih yang A. Sebenarnya SOAF ini ada kaitannya, cuman lebih ke yang ini kayaknya, lebih ke yang PLC. Karena ini sampai ada gambarnya, dan di sini nggak ada gambar tentang SOAF gitu. SOAF ini terkait activation juga. Sepasang suami istri mengikuti program IVF metode CSI. Coba yang dapat diamati dari cleavage furrow embrio adalah ini celah dari pembelahan gitu ya. Itu lebih ke blastomer. Jadi kan celah pembelahan kayak sel kalau belah itu kan jadi kayak set, terus ini itu kan. Habis itu nanti belah. Selnya itu kalau masih embrio gitu, itu disebutnya blastomer. Kayak 4 blastomer, 12 blastomer, 18 blastomer gitu. What is the first source of embryological nutrition? The first source is lacunae. Di sini trombosit sangat aktif terbentuk lakuna yang akan terisi oleh sirkulasi pembuluh darah ibu. Fungsinya untuk menutrisi dari embrio. Dan ini yang pertama. Ini D ke 9. Kalau urutannya ini aku coba cari di internet kemarin katanya interaksi gini ya. Satu, tiga, satu, dua yang ini. Tiga yolk sac. Terus yang terakhir tuh yang umbilical artery. The leading cause of congenital dysfunction. Genetik sama environment. Metilasi terjadi pada masa fertilisasi sehingga embrio dengan perubahan-perubahan tertentu. Oh, ini atas saja sih. Sudah habis. Ada yang mau tanya, tapi sorry banget kalau aku nggak terlalu ingat. Halo, Permisi Kak, iya. ini sebenarnya di nomor 96 itu di PPT leading cause-nya kayak tidak diketahui gitu Kak. Yang Itu mana bukan nomor berapa? idiopatik. 96. 969. Oh, ini cuman gini aja sih keterangannya. Yang pasti kalau bikin disfungsi kongenital, maksudnya ini kan cacat dari lahir gitu ya. Itu bisa dari faktor genetik sama faktor dari lingkungan gitu. Tadi kamu bilangnya gimana? Nggak terlalu jelas soalnya. Idiopatik itu bukan kayak tidak diketahui gitu kan. Iya, kalau idiopatik itu nggak tahu sebabnya apa. Benar. Kalau di PPT itu tulisannya 50% yang paling besar itu tidak Oh, diketahui. gitu. Coba, iya. Ya sudah, berarti jawab saja yang idiopatik gitu. Oke, ada lagi? Terima kasih. Ada atau sudah mau ditutup saja? Nanti aku share yang catatan-catatan itu. Mungkin kalian kalau mau baca-baca, bisa baca-baca sama ini nanti aku share juga. Apa mau ditutup aja? Halo. Mungkin kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, nggak apa-apa ditutup, Kak. Oke, karena tadi kita awali berdoa, jadi kita tutup juga dengan berdoa. Mungkin bisa berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Oke, aku tutup ya. Semangat ujiannya, semoga mendapatkan hasil yang terbaik ini untuk
apa namanya soal-soalnya ini aku share ke kalian lewat yang hubungin aku kemarin, sama aku share juga nanti catatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Masih Kak. Kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak.